Welcome, selamat datang di Bang Ruri Recaps Channel. Di alur cerita film yang berjudul Sisu 2 2025. Awal film pun dimulai di negara Siberia. Diperlihatkan seorang narapidana tahanan perang yang terkejam di sebuah penjara dengan rantai besi di tangan dan kakinya. Saat hujan turun lebat, terjadilah negosiasi dan perjanjian antara Kolonel Siberia yang membawa payung hitam dengan seorang narapidana yang bernama Yegor Draganov, pria paruh baya sang legenda dengan catatannya seorang komando penjahat terkejam dari misinya yang pernah membunuh seluruh desa dan warga sipil, dan seorang anak laki-laki bernama Orso dan saudaranya yang berumur 6 tahun yang bernama Otava, serta ibu mereka bernama Tuliki. Tanpa senjata dan mencincang dengan sekop, dan itu adalah keluarga Antoni Korpi, dan seorang komando Finlandia yang membunuh lebih dari 300 tentara merah. Sang kolonel yang berkata, untuk menghancurkan legenda yang diciptakannya dan akan kembali lagi menjadi orang kaya, dengan penuh kedamaian. Dan itu adalah masa lalu dari sang legenda Yegor Draganov, kita panggil saja Kakek Dragon. Kakek Dragon yang sekarang hidup tenang dan damai setelah tugasnya selesai hidup sejahtera. Serta kakek Dragon yang melihat foto dari keluarganya yang berada jauh di negara Finlandia dengan masa tuanya yang berkeinginan untuk pulang menemui keluarganya dan hidup dengan damai. Persiapan kepulangan kakek Dragon pun mulai dilakukan dengan mempersiapkan truk bermuatan kayu yang dipenuhinya sendiri. Serta membakar kayu untuk api unggun sebagai perpisahan dengan masa lalunya yang kejam. Perjalanan pulang kampung dengan truk yang ditemani anjing pudel, satu-satunya temannya berwarna putih pun mulai dilakukan. Saat di perbatasan, Dragon yang membawa truk dicegat seorang prajurit mantan teman seperjuangannya yang menjadi musuh dari masa lalunya. Kakek Dragon yang memberikan paspornya ke prajurit tersebut, tiba-tiba sang kapten pemimpin pasukan yang datang. Kita beri nama saja Kapten Tono. Dan Kapten Tono yang tahu bahwa kakek Dragon akan melakukan pulang kampung mudik sebelum lebaran ke Finlandia. Dan Kapten Yono yang coba mempersulitnya. Kakek Dragon yang curiga dengan para prajurit tersebut mencoba melawan untuk mempertahankan diri dan terjadilah pengejaran. Mobil kakek Dragon yang terhenti, serta para prajurit Kapten Tono yang mencoba mengepung pun terbunuh oleh sang legenda kakek Dragon. Dan teman Kapten Tono pun tertembak oleh kakek Dragon tepat di sebelahnya. Kapten Tono yang dalam kesendirian dan hampir kekalahannya dengan harga diri yang belum meneguk secangkir kopi. Dan tiba-tiba bantuan prajurit pemotor datang dengan perintah Kapten Tono dan terjadilah pengejaran.
Dengan penuh perjuangannya, kakek dragon berhasil kabur dari prajurit pemotor bersenjata. Dan kakek dragon memadamkan api yang membakar kayu yang berada di truk yang dikendarainya, serta mengisi air radiator truk. Dan di sisi lain, Kapten Tono menghubungi markas komandonya. Tak selang berapa lama, kakek dragon yang melihat pesawat tempur mencoba kabur dan melawan. Akhirnya, truk kakek dragon berhasil masuk ke dalam hutan yang lebat untuk menghindari beberapa pesawat tempur. Dan kakek dragon yang berhasil menghancurkan beberapa pesawat tempur. Saat dirasa sudah aman, dan kakek dragon yang akan kembali lagi untuk melanjutkan misi dari balas dendam atas kematian keluarganya di Finlandia, tiba-tiba terjadi lagi serangan pesawat tempur. Satu pilot pesawat tempur pasukan merah berhasil keluar dari pesawatnya saat akan meledak. Dan saat sang pilot bangga terasa menang, ada bantuan pesawat tempur lain tiba-tiba. Pemeriksaan prajurit pasukan Kapten Tono untuk mencari mayat kakek dragon pun dilakukan dengan hasil nihil, tidak ketemu. Kapten Tono yang mengetahui bahwa kakek dragon bukan orang biasa, mantan prajurit hebat legenda. Sementara itu, di sisi lain, kakek dragon yang selamat menuju tepi pantai perbatasan di mana dia dulu pernah menyimpan tank perang. Yang akhirnya kakek dragon menaiki tank perang untuk menuju perbatasan Uni Soviet guna menuju negaranya sendiri, Finlandia. Di pos perbatasan Uni Soviet, Kapten Tono yang menanti kehadiran kakek dragon yang sudah beberapa hari. Tiba-tiba, Kapten Tono yang melihat ke arah jalan ujung dan itu adalah mobil tank dengan penuh muatan kayu. Memang semangat Tigor Dragonov atau kakek dragon pantang menyerah. Dan terjadilah serangan ke arah tank kakek dragon. Saat mobil tank berjalan ke pos perbatasan, tiba-tiba kakek dragon yang terluka mencoba keluar dari tank setelah serangan ranjau darat ke mobil tanknya. Jenderal Siberia yang datang mencarinya bersama pasukannya yang akhirnya sang legenda pun ditangkap.
Kakek dragon yang disiksa dengan kejam oleh pasukan Kapten Tono, dan Kapten Tono yang berkata bahwa kakek dragon adalah produk gagal dan legenda yang diciptakannya yang harus dibersihkan, tak tersisa, tanpa meninggalkan bekas sedikit pun. Dan Kapten Tono yang berkata, kejahatan pembunuhan keluarga Anthony Corpi, kejahatan perang paling kejam baginya. They're saying I lit the fire and you buried it in the frozen ground. Kakek dragon yang berusaha melarikan diri dan berhasil mengelabui dua penjaga. Step aside. Sementara itu, di sisi lain, pesta perayaan kemenangan dilakukan oleh para jenderal, perwira, dan Kapten Tono. Dan Kapten Tono yang menagih janji kepada sang jenderal karena sudah melaksanakan tugasnya dalam menangkap sekaligus menyiksa kakek dragon. Sementara pesta di dalam kereta yang berjalan. Di sisi yang lain, kakek dragon yang mencari para jenderal dan Kapten Tono karena rasa ingin balas dendam di mana seluruh keluarganya telah dihabisi. Serta perjalanan pulang kampung ke negaranya Finlandia diganggu. Saat kakek dragon yang berjalan perlahan-lahan di dalam gerbong tempat tidur para prajurit dan dengan hati-hati. Saat di gerbong kereta api selanjutnya, kakek dragon yang terkejut dengan datangnya salah satu prajurit usai dari kamar mandi, serta menghabisinya. Dan tiba-tiba terjadi serangan di dalam kereta api. Kapten Tono yang mendengar keributan, menoleh ke belakang dan memeriksa apa yang terjadi sebenarnya di gerbong belakang. Kapten Tono memutuskan gerbong belakang untuk mengurangi resiko dengan apa yang akan terjadi. Kakek dragon yang setelah menghabisi semua prajurit tentara merah, melihat Kapten Dragon dengan penuh dendam yang membara. Sementara itu, Kapten Tono yang kembali ke pesta kemenangan, para jenderal dan perwira dengan penuh rasa penyesalannya karena telah membangkitkan sang legenda Tigor Dragonov, yang akhirnya Kapten Tono membunuh para jenderal dan para perwira. Di sisi gerbong lain, para prajurit yang terbangun dan memeriksa dengan berpegang senjata untuk berjaga-jaga. Para prajurit yang kaget saat di gerbong belakang, di mana Ruger dan rudal meluncur ke arah gerbong pesta para jenderal. Sementara di sisi lain, Kapten Tono yang seakan merasakan hasil dari kemenangan tiba-tiba. Dan terjadilah pertarungan antara sang legenda kakek dragon dengan Kapten Tono, yang akhirnya Kapten Tono pun tewas dengan ledakan nuklir yang dahsyat ledakannya.
Look at me. Dan Tigor Dragonov alias kakek dragon sampai di perbatasan Finlandia serta menyerahkan paspornya ke tentara perbatasan. Kehidupan yang damai di kampung halamannya sendiri negara Finlandia. Kakek dragon yang membangun rumah baru dan kehidupan baru, serta saudara dan tetangga baru yang akhirnya Tigor Dragonov hanya legenda yang bisa berbaur di masyarakat. Akhir kehidupan yang damai dan bahagia. Dan film Sisu 2 2025 pun berakhir. Dan terima kasih sudah menonton, semoga rezekinya lancar dan sehat selalu, amin. Sampai jumpa lagi di alur film lainnya di Bang Ruri Recap, Sis Channel. Terima kasih.